Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 4. Kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian yang dikutip dari Mulyasa 2008-117 adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian seorang guru. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan kepribadian yang 1. Mantap, 2. Stabil, 3. Dewasa, 4. Arif dan bijaksana, 5. Berwibawa, 6. Berakhlak mulia, 7. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 8. Mengevaluasi kinerja sendiri, 9. Mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru menjelaskan bahwa kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu sebagai berikut. A. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional di Indonesia. 1. Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal dan gender. 2. Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat mencakup 1. Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 2. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. C. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa mencakup 1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan berwibawa. D. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri mencakup 1. Menunjukkan etos kerja dan bertanggung jawab yang tinggi. 2. Bangga menjadi guru dan percaya diri sendiri. 3. Bekerja mandiri secara profesional. E. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru mencakup 1. Memahami kode etik profesi guru. 2. Menerapkan kode etik profesi guru. 3. Berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya seorang guru memiliki kompetensi kepribadian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru. Manakala seorang guru telah memiliki kemampuan secara pribadi, tentu ia akan mampu dan siap dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Guru akan punya sikap optimis dan kecap dalam mengambil keputusan-keputusan terkait profesi keguruannya. Seorang guru dapat meningkatkan kompetensi kepribadian melalui berbagai tindakan berikut antara lain: A. Membiasakan dan melatih kepribadian secara berkelanjutan. B. Pembiasaan diri terhadap kesadaran berperilaku sehingga setiap yang dilakukan bukan tanpa alasan tetapi merupakan tanggung jawab pendidik. C. Mencontoh perilaku orang-orang sukses dalam mendidik. D. Belajar dari kesalahan. Seorang guru merupakan teladan atau panutan bagi anak didiknya, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, sudah selayaknya guru mempunyai kepribadian yang baik atau positif, sehingga bisa menjadi sumber inspirasi dan contoh bagi peserta didik. Hal ini senada dengan ungkapan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu
ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ungkapan tersebut berarti seorang guru harus menjadi contoh dan teladan yang baik, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, dan mampu mendorong atau memberikan dukungan dari belakang. Menjadi seorang guru harus menjalankan dengan sepenuh hati. Ia harus menjadi contoh dahulu sebelum menyampaikan kepada peserta didiknya. Maksudnya adalah seorang guru dikatakan sia-sia manakala ia mengajarkan sebuah kebaikan, akan tetapi ia sendiri bukan sosok yang berkepribadian baik. Sehingga seorang guru harus berkepribadian baik dari dalam dirinya. Dengan begitu, ketika ia mengajar, mendidik, mendampingi peserta didiknya dengan perkataan dan perilaku yang baik di hadapan peserta didiknya, baik itu disengaja ataupun tidak. Disadari atau tidak, peserta didik akan menirukan atau belajar dari figur guru atau orang lain yang dianggapnya bisa menjadi panutan. Seorang guru merupakan pendidik profesional yang tugasnya untuk mengembangkan kepribadian peserta didik atau lebih akrab dikenal dengan karakter peserta didik. Guru sudah seyogyanya menguasai kompetensi kepribadian, sebab penguasaan kompetensi ini maknanya sangat besar baik bagi sang guru sendiri maupun peserta didik yang diajarnya. Dari keempat kompetensi yang harus dikuasai seorang guru, ada satu kompetensi yang itu sangat ditentukan dari kepribadian guru itu sendiri, yaitu kompetensi kepribadian. Sebab dalam pelaksanaan proses dan pola interaksi para peserta didik akan banyak ditentukan oleh karakter kepribadian sang guru itu sendiri. Oleh sebab itu, guru yang mempunyai kepribadian yang berkarakter dapat menjadi salah satu acuan bagi keberhasilan anak didik maupun sang guru itu sendiri. 5. Kompetensi profesional. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka sangat diperlukan peran guru atau pendidik yang profesional. Hal itu sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, profesionalisme guru sangat diperlukan agar terus berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional, maupun internasional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 8 ayat 3 butir C dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesionalisme guru berkaitan dengan kompetensi yang menuntut seorang guru untuk ahli di bidang pendidikan sebagai suatu fondasi yang dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang guru profesional, karena dalam menjalankan profesi keguruan terdapat kemampuan dasar dalam pengetahuan dalam belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang diampunya, sikap yang tepat tentang lingkungan belajar mengajar, dan mempunyai keterampilan dalam teknik belajar. Suharsini Arikunto menjelaskan dalam salah satu karyanya, kompetensi profesional adalah guru yang mempunyai pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subjek matter atau mata pelajaran yang diampu dan akan diajarkan saat penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dijabarkan mengenai standar kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Berikut beberapa aspek yang terdapat dalam kompetensi profesional, antara lain: A. Guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang dapat menopang mata pelajaran yang diajar atau diampu. Seorang guru harus memahami dan menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh. Hal penting yang harus dikuasai guru yaitu kemampuan memaparkan dan menerjemahkan serta menjabarkan materi standar yang terdapat dalam kurikulum. Guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. B.
Guru harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diajar atau diampu. Dalam materi pembelajaran pada standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SK dan KD, setiap kelompok mata pelajaran perlu ada pembatasan, mengingat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pemilihan bahan pembelajaran seperti di bawah ini. 1. Orientasi pada tujuan dan kompetensi pengembangan materi pembelajaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan membentuk kompetensi peserta didik berdasarkan SKKD dan indikator kompetensi. Guru melakukan pengembangan materi standar untuk membentuk kompetensi dasar peserta didik. 2. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, tingkat perkembangan peserta didik, kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Efisiensi dan efektivitas materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat, tingkat perkembangan peserta didik, kebutuhan peserta didik dan kehidupan sehari-hari. 4. Fundamental. Guru harus mengutamakan materi pembelajaran yang fundamental, esensial atau potensial, artinya materi pembelajaran yang paling mendasar untuk membentuk kompetensi peserta didik, sehingga bahan-bahan yang di luar itu akan mudah teresap karena merupakan landasan untuk penguasaan SK dan KD dan bidang studi. 5. Keluasan. Materi pembelajaran yang luas sehingga mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan keadaan dan kemampuan setempat. 6. Berkesinambungan dan berimbang. Materi pembelajaran disusun secara berkesinambungan sehingga setiap aspeknya tidak terlepas-lepas, tetapi mempunyai hubungan fungsional dan bermakna, di samping secara seimbang, baik antara materi dan pembelajaran sendiri, antara keluasan dan kedalamannya, antara teori dan praktek. 7. Validasi tingkat ketepatan materi yang diberikan telah teruji kebenarannya, artinya guru harus menghindari memberikan materi yang sebenarnya masih diperdebatkan atau dipertanyakan kebenarannya. 8. Keberartian materi pembelajaran yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik, sehingga materi yang diajarkan dapat bermanfaat bagi peserta didik. 9. Kemenarikan materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik mempunyai minat untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam. 10. Kepuasan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan. C. Guru harus mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif. D. Guru haruslah memperhatikan aspek kesesuaian dengan tujuan serta kompetensi dalam setiap pengembangan materi ajar. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak meleset. Pada suatu kondisi, pasti akan ditemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam pemenuhan ketersediaan materi. Pada kondisi lain, banyak guru yang tidak bisa memanfaatkan secara tepat guna. Artinya, banyak materi yang tidak terarah secara langsung pada sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, jika materi yang tersedia dirasakan belum cukup, maka guru dapat menambah sendiri dengan memperhatikan strategi dan efektivitas pembelajaran. E. Guru harus mengembangkan keprofesian secara berkesinambungan dengan melakukan tindakan reflektif. F. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa organisasi profesi guru merupakan perkumpulan perhimpunan yang diwadahi oleh badan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. G. Guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk media komunikasi dan mengembangkan diri guna meningkatkan kemampuan dalam hal pendidikan. 6. Kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 3 Butir D, Mulyasa 2008-173 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan tenaga masyarakat sekitar. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk 1.
berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. 2. Menggunakan teknologi dan informasi secara fungsional. 3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik. Sedangkan menurut Asosiasi LPTKI atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia, kompetensi sosial dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan pengalaman belajar sebagai berikut. A. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua, peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. 1. Mengkaji hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan empatik. 2. Berlatih berkomunikasi secara efektif dan empatik. 3. Mengevaluasi komunikasi yang efektif dan empatik. B. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 1. Berlatih merancang berbagai program untuk pengembangan pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. 2. Berlatih berperan serta dalam penyelenggaraan berbagai program di sekolah dan di lingkungannya. C. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 1. Berlatih mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah pendidikan pada tataran lokal, regional, nasional, dan global. 2. Berlatih mengembangkan alternatif pemecahan masalah-masalah pendidikan pada tataran lokal, regional, nasional, dan global. 3. Berlatih merancang program pendidikan pada tataran lokal, regional, dan nasional. D. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 1. Mengkaji berbagai perangkat ICT. 2. Berlatih mengoperasikan berbagai peralatan ICT untuk berkomunikasi. 3. Berlatih memanfaatkan ICT untuk berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan profesional. Jadi, kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk menyelesaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada saat menjalankan tugasnya sebagai guru. Dalam menjalani perannya, seorang guru sebisa mungkin harus dapat menjadi pencetus dan pelopor pembangunan di lingkungan sekitar, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Melalui interaksinya yang baik dengan peserta didik, tentunya akan sangat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!